minuman arak atau minuman khamar. Nah, sebelum lanjut kepada materi inti yaitu tentang minuman khamar atau arak ini, saya akan sedikit menyinggung mengenai hudud itu tersendiri, mulai dari pengertiannya. Pengertian dari hudud itu berasal dari kata jamak al-had yang berarti pembeda antara dua hal atau bisa dikatakan pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan had secara bahasa dikatakan adalah suatu cegahan, suatu penekanan, dan suatu larangan. Sedangkan al-had secara istilah adalah suatu ketentuan yang membatasi undang-undang Allah antara hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram, sehingga bisa dibedakan adanya suatu pembatas mana yang boleh yaitu halal, mana yang tidak boleh yaitu haram, sehingga mukallaf tidak menjadi kebingungan karena sudah mengetahui mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, had atau hudud ini berbeda dengan takjir. Baik, kita memasuki materi yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian dari khamar atau miras tersebut. Pengertian dari khamar menurut fikih yaitu adalah muskir. Muskir itu apa? Muskir itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik itu khamar yang terbuat dari perasan anggur maupun yang lainnya. Muskir itu sendiri hukumnya adalah haram. Bisa dikatakan seperti itu karena tertera atau dituangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan syaitan. Maka kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Dari ayat tersebut, khamar hanya dijelaskan secara sedikit. Namun ayat tersebut sudah mengandung bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan itu diharamkan. Ayat itu juga didasarkan juga atau diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana juga dijelaskan bahwasanya meminum sedikit maupun banyak, maupun memabukkan maupun tidak memabukkan itu tetap haram. Kategori minuman atau semua jenis minuman yang termasuk ke dalam khamar yaitu adalah segala sesuatu yang mempunyai sifat seperti khamar, yaitu memiliki sifat yang memabukkan. Jadi segala sesuatu dapat dilihat bahwa itu termasuk dalam kategori khamar, yaitu adalah suatu minuman yang mempunyai sifat yang sama dengan khamar, bukan dilihat dari bahan dan jenisnya, namun dilihat dari sifatnya. Di sini ada ulama yang mengatakan, yaitu ulama Hanafiyah, mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang dikatakan khamar atau yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, baik memabukkan maupun tidak, yaitu adalah hanya perasan anggur saja. Perasan buah-buahan lainnya yang hampir menyerupai namun memabukkan juga dikategorikan tidak dalam minuman khamar atau tidak diharapkan untuk diminum. Namun pendapat Abu Hanafiyah ini ditolak oleh beberapa mazhab lainnya. Baik, kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tahapan-tahapan pengharaman khamar. Di sini ada 4 tahapan dalam pengharaman khamar. Yang pertama, atau tahapan yang pertama yaitu adalah proses perenungan. Proses perenungan di sini tertera dalam Quran surat An-Nahl ayat 67. Dijelaskan seperti itu karena bahwasanya kurma dan anggur merupakan komoditas ekonomi bangsa Arab zaman dahulu. Maka oleh sebab itu Allah menurunkan ayat tersebut karena Allah menyatakan secara tersirat bahwasanya dua buah-buahan tersebut merupakan hasil bumi bangsa Arab yang bisa dijadikan hal baik maupun bisa dijadikan hal yang buruk. Misalnya bisa dijadikan gula merah untuk hal yang baik, namun bisa juga dijadikan hal yang buruk, yaitu untuk membuat minuman keras. Tahapan yang kedua atau tahapan informasi atau proses informasi tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 219 tersebut adalah ketika Umar bin Khattab dengan para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW perihal minuman yang memabukkan atau minuman yang dapat menghilangkan akal manusia. Kan mengenai tahapan-tahapan pengharaman khamar. Adanya tahapan-tahapan pengharaman
khamar ini disebabkan karena khamar sama halnya seperti riba adalah suatu kebiasaan adat istiadat, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, di mana di sini proses pengharaman sebagian. Maksudnya dalam pengharamannya itu belum seluruhnya diharamkan meminum khamar itu, tetapi hanya sebagiannya saja. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini turun ketika itu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf mengadakan suatu pesta, di mana pesta tersebut bukan hanya menyediakan makanan-makanan, akan tetapi menyediakan minuman, termasuk adanya minuman khamar. Menjadi imam, maka turunlah ayat An-Nisa ayat 43 ini, di mana Allah melarang seseorang minum khamar ketika dia akan melaksanakan sholat. Akan tetapi pengharamnya ini hanya sebatas minum khamar dilarang. Ketiga itu yang keempat, tahapan pengharaman khamar terakhir, di mana proses pengharaman khamar secara total. Nah, ayatnya itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, di mana di situ secara jelas adanya suatu larangan secara umum dan mutlak pengharaman khamar. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini turun yaitu ketika ada suatu peristiwa di mana Hamzah bin Abu Muthalib radhiyallahu anhu sedang meminum minuman keras yang ditemani oleh seorang budak perempuan yang bernyanyi untuknya. Pada saat itu, budak tersebut berkata, "Hai Hamzah, coba kamu lihat unta yang gemuk tersebut." Lalu dengan seketika, dengan sigap, Hamzah yang sedang duduk langsung berdiri kemudian loncat kepada ponok unta. Ponok unta tuh daging yang menonjol yang berada di punggung unta. Nah, setelah itu Hamzah dalam keadaan yang mabuk dan tidak sadar, Hamzah langsung memotong ponok-ponok unta yang gemuk tadi, kemudian membelah perut unta tersebut dan membelah lambungnya, kemudian mengambil atik dari unta-unta tersebut. Kemudian Ali berkata pada saat itu, "Dikemanakan ponoknya?" Nah, dia mengatakan bahwa ponoknya itu dipotong dan dibawa oleh Hamzah. Nah, pada saat itu ada yang memberitahu kepada Rasul dan Rasul mendatangi Hamzah. Nah, pada saat itu kan terjadi percekcokan, adanya suatu kemarahan tentang peristiwa yang terjadi yang Hamzah lakukan. Maka pada saat itu merasa kebingungan karena memang khamar itu dilarang, akan tetapi ketika hanya dalam keadaan waktu sholat saja. Kalau misalkan dalam keadaan biasa, Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini sama seperti tahapan ketiga, dikatakan bahwa panggilannya itu diawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina. Panggilan dengan lafaz ya ayyuhalladzina merupakan salah satu ciri ayat yang turun di Madinah, yaitu ayat ketika Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Panggilan dengan lafaz ya ayyuhalladzina bukan hanya panggilan mesra dari Allah, akan tetapi akan adanya suatu ajakan untuk mempersiapkan diri melaksanakan suatu perintah atau larangan dari Allah. Nah, dalam konteks ini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud mengatakan, jika Anda mendengar panggilan ilahi ya ayyuhallazina, maka persiapkan diri dengan baik dan dengarkan dengan baik, karena akan ada suatu kebaikan yang diperintahkan ataupun suatu keburukan yang akan dilarang. Nah,
ayat selanjutnya yaitu innamal khamru, sesungguhnya minum khamr, wal maisir, berjudi, wal ansab, yaitu mengorbankan berhala atau memberikan pengorbanan terhadap atau had khamr, didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan Nabi berkata bahwa Nabi mencambuk dalam hukuman khamr ini dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali. Nah, kalau misalkan bagi hakim boleh menambah sampai dengan 80 kali atas nama takzir. Akan tetapi syaratnya ketika melakukan had khamr ini dilaksanakan pada saat si pelaku yang minum keras atau pelaku pemabuk tersebut dalam keadaan sudah sadar. Jadi ditunggu terlebih dahulu, tidak langsung seorang mabuk nih langsung dicambuk, tidak, akan tetapi ditunggu sampai dia sadar. Ketika sudah sadar maka dilaksanakanlah cambuk sebanyak minimal 40 kali. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu syarat-syarat penetapan muskir atau miras. Syarat-syarat orang dikatakan peminum minuman keras yaitu ada dua. Yang pertama yaitu apabila ada dua orang saksi yang melihat bahwasanya seseorang telah meminum miras tersebut atau minuman yang memabukkan. Namun ada kriteria tertentu bagi saksi tersebut untuk mengatakan bahwa seseorang telah meminum miras tersebut, yaitu kriterianya adalah adil. Yang kedua yaitu adanya pengakuan secara langsung oleh peminum minuman keras tersebut. Pengakuan tersebut merupakan hujah atau alasan yang memiliki kesetaraan yang sama dengan saksi. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 4. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.